Halo, kita buat poster yuk dengan menggunakan program Microsoft Paint. Apakah ada yang tahu poster itu apa? Poster merupakan iklan atau pengumuman atau himbauan berupa gambar dan tulisan. Biasanya suka ditempelkan di tempat-tempat umum. Apakah ada yang pernah melihat poster? Ya, biasanya kalau misalkan ada berupa gambar yang ditempelkan di tempat-tempat umum, kemudian gambar itu ada tulisannya yang merupakan iklan ataupun himbauan, itu merupakan poster. Nah, kalau misalkan sudah pernah melihat poster, mari kita membuatkan posternya. Silakan buka program Microsoft Paint-nya. Kita akan membuatkan poster di program Microsoft Paint. Kita buatkan persegi dulu. Pilih rectangle. Size-nya pilih yang kedua. Ingat-ingat ya, pada saat membuatkan gambar, kita gunakan size. Size itu merupakan ketebalan garis. Jadi ketebalan garisnya kita pilih yang kedua supaya tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis. Buatkan persegi seperti berikut ini dengan bentuk portrait. Karena kita akan membuatkan posternya yaitu bentuknya portrait atau persegi panjang seperti contoh berikut ini. Kalau misalkan sudah, kita akan menggunakan beberapa bentuk pada shape berikut ini ya. Pertama kita gunakan line. Line itu merupakan garis lurus. Jadi kalau misalkan kita akan membuatkan garis lurus, bisa menggunakan line. Size-nya kalau misalkan tadi kita sudah memilih yang kedua, ketebalan garisnya, maka secara otomatis dia akan mengarah ke ketebalan garis yang kedua. Jadi tidak usah diklik lagi juga, tidak apa-apa. Kemudian buatkan bentuk seperti ini. Buatkan garis lurus dulu seperti ini. Kemudian buatkan garis lagi turun ke bawah seperti ini. Sekarang kita ganti dengan menggunakan curve. Curve ini merupakan bentuk garis bisa dimelengkungkan. Jadi kalau misalkan ingin membuat garis melengkung, bisa menggunakan curve. Silahkan klik curve-nya. Kemudian buatkan bentuk garis seperti ini dulu ya. Misalkan agak tinggi. Kemudian arahkan mouse-nya di tengah-tengah. Kemudian diklik tahan, geser ke bawah. Maka dia akan membentuk garis melengkung. Untuk membuat garis melengkungnya bisa diklik tengah-tengahnya sebanyak 2 kali. Supaya garis melengkungnya bisa melengkung dengan bagus. Dan ini juga untuk membuat garis melengkung hanya bisa diklik 2 kali ya tengah-tengahnya ya. Kemudian kita masih menggunakan curve lagi ya untuk membuatkan garis melengkungnya. Kita akan sambungkan, klik tahan, kemudian tarik ke bawah seperti ini. Kemudian arahkan mouse-nya di tengah-tengah garis, kemudian klik tahan, kemudian geser ke atas seperti ini. Kita buat melengkungnya sebanyak 2 kali ya. Klik bagian tengah-tengahnya lagi, kemudian tarik seperti ini. Ya. Kemudian kita akan membuatkan garis lagi dengan menggunakan bentuk poligon. Silahkan diklik poligonnya. Kemudian kita buatkan bentuk seperti ini. Diklik dulu ya. Klik tahan. Kemudian geser ke sebelah atas. Seperti ini. Kemudian nih, kita tidak usah mengklik tahan lagi, tapi kita bisa langsung arahkan mouse-nya ke tepi garis ini. Kemudian tinggal diklik aja. Klik, maka dia akan membuatkan garis lurus seperti ini. Kemudian kita arahkan mouse-nya ke atas seperti ini ya. Tinggal diklik. Nah, jadinya seperti ini ya. Kemudian kita arahkan lagi mouse-nya ke bawah seperti ini. Tinggal diklik. Nah, dia akan membuatkan garis sendiri ya. Kemudian kita arahkan mouse-nya ke sini. Diklik sekali. Kemudian kita akan sambungkan kepada garis awal yang tadi kita buat. Klik. Maka garisnya akan menyambung seperti ini. Untuk membuatkan garisnya, boleh bebas ya. Bentuknya abstrak ya. Abstrak itu, jadi anak-anak boleh membuatkan garisnya terserah yang anak-anak pikirkan.
Jadi bentuk garisnya ini lurusnya boleh ke bawah, boleh ke samping, boleh ke atas. Kemudian buatkan garis melengkungnya itu boleh bergelombang. Kemudian menggunakan poligonnya boleh menjadi bentuk misalkan layang-layang atau bentuk persegi dan bentuk lainnya boleh bebas. Tetapi kertasnya terbagi dua seperti ini dengan menggunakan bentuk-bentuk garis. Karena nanti atas dan bawahnya akan kita beri warna yang berbeda. Ada catatan ya. Catatannya apa ya? Catatannya yaitu anak-anak pada saat membuatkan garis seperti ini, jangan sampai ada yang kurang atau tidak menempel dengan garis tepinya. Karena kalau misalkan tidak menempel, maka pada saat diberi warna akan menjadi bocor. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kita akan beri warna dulu ya. Untuk memberi warna, gunakan gambar kaleng cat tumpah atau fill with color. Diklik, kita berikan warna bagian atasnya warna langit, biru langit. Kalau misalkan anak-anak ingin memberikan warna lain, boleh bebas. Silahkan diklik di sini. Kemudian bawahnya kita berikan warna hijau rumput. Kemudian diklik bagian bawahnya. Nah, ini ada bentuk yang harus diberi warna juga. Tapi warnanya apa ya kira-kira yang bagus ya? Atau yang cocok ya? Kita coba berikan warna pink. Atau boleh berikan warna lain ya. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kita akan buatkan tulisannya. Karena poster itu ada gambar, ada juga tulisan. Kita buatkan tulisan dulu, gunakan teks. Kemudian, buatkan persegi seperti ini. Kemudian, ukuran tulisannya boleh diganti sesuai dengan besar kecilnya tulisan. Jangan terlalu besar juga, jangan terlalu kecil juga. Pokoknya posisi tulisannya, ukuran tulisannya pas. Kemudian jenis tulisannya boleh dirubah, boleh bebas menurut yang kita sukai ya. Karena kita membuat poster itu bentuk tulisan, kemudian warna, ukuran itu harus terlihat jelas dan dapat dibaca dan dapat dimengerti oleh orang lain juga. Kemudian dapat juga menarik perhatian orang lain supaya orang lain itu dapat membaca pesan dari poster tersebut. Nah, kalau misalkan sudah memilih, kita pilih warnanya belum ya? Boleh bebas ya, pilih Comic Sans MS saja. Tapi kalau anak-anak ingin memberikan jenis tulisan yang berbeda, silahkan, boleh bebas. Kemudian warnanya, kita akan berikan warna yang jelas, terbaca oleh orang lain. Misalkan kita berikan warna ungu. Ungunya ungu tua ya. Karena dasarnya itu biru muda, maka tulisannya harus lebih tua agar jelas terbaca. Kalau misalkan sudah seperti ini, kita tuliskan, kita akan membuatkan posternya yaitu poster mengenai himbauan. Himbauannya itu berupa ajakan. Ajakan di mana orang-orang harus gemar untuk membaca. Jadi dengan himbauan tersebut, orang-orang akan diajak untuk rajin membaca. Kemudian kita akan tuliskan ya. Aku perhatikan pada saat penulisan. Huruf depan itu gunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian kesananya huruf kecil. Tetapi kalau misalkan poster itu bisa menggunakan huruf besar semua. Aku gemar membaca. Tanda seru. Kita kecilkan kotaknya ya supaya tulisannya itu turun sendiri kalau misalkan terlalu panjang. Nah, kemudian kita enter sebanyak 2 kali. Kita tuliskan kamu titik tanda tanya. Nah, tulisan berikut ini merupakan suatu ajakan. Saya suka membaca. Kalau misalkan kamu, apakah suka membaca atau tidak? Nah, intinya seperti itu. Kalau misalkan sudah membuatkan tulisan seperti ini, kita geser-geser ya posisinya ya supaya pas.
kita akan buatkan tulisannya itu berada di sebelah kiri atas. Nah, tulisannya sudah jadi. Sekarang kita akan memasukkan gambarnya. Cara memasukkan gambarnya bagaimana? Nah, pada kali ini Bapak tidak menyiapkan gambar di Google Classroom, tetapi kita akan mencoba mendownload gambar. Nah, kita akan belajar ya, cara mendownload gambar itu bagaimana ya. Kita gunakan Google Chrome. Jadi anak-anak boleh menginstal Google Chrome-nya. Biasanya kalau misalkan ada yang menggunakan laptop itu sudah terdapat Google Chrome-nya. Jadi tinggal dibuka saja. Google Chrome merupakan suatu aplikasi atau program yang digunakan untuk mencari banyak informasi ya, baik gambar, tulisan, video, dan lain sebagainya. Karena di sini yang kita butuhkan yaitu kita akan mencari gambar. Gambarnya bisa kita cari di sini. Nah, kebetulan ini Bapak sudah muncul Google-nya ya. Jadi kalau misalkan anak-anak tidak muncul Google-nya, tinggal ketikkan saja google.com. Kemudian di enter. Maka akan muncul Google seperti ini. Google merupakan search engine ya, yaitu untuk pencarian informasi. Informasinya itu baik berupa gambar, tulisan, berita, video, dan lain sebagainya. Kita akan mencari sebuah gambar. Maka kita tuliskan, misalkan ini kaitannya dengan membaca buku. Biasanya kalau misalkan membaca buku yang suka kita baca ya, selain buku ada koran, ada majalah, dan lain sebagainya. Jadi kita ketikkan saja buku kartun karena kita akan mencari sebuah gambar yang lucu ya. Jadi kita buatkan buku kartun. Kemudian enter. Nah, karena yang akan kita cari itu berupa gambar, maka di sini silahkan klik gambar. Nah, di sini ada banyak sekali gambar. Karena kita yang cari itu berupa bentuk transparan. Transparan itu yang tanpa background putih ya. Jadi kita pilih di sini alat, kemudian warna. Di sini pilih warna ya. Pilih yang transparan. Supaya gambarnya itu tidak ada bayangan putihnya. Nah, di sini ada banyak sekali buku. Boleh pilih yang mana saja. Boleh buku yang ada orangnya atau orang sedang membaca buku ya. Nah, di sini Bapak pilihnya yang orang sedang membaca buku. Silahkan diklik seperti ini ya. Kemudian untuk mendownload gambarnya, yaitu caranya di tengah-tengah sini. Silahkan diklik kanan. Kemudian pilih simpan gambar sebagai. Diklik. Kalau misalkan sudah muncul seperti ini, silahkan pilih download. Nah, kebetulan tadi Bapak sudah mendownload gambar ini ya. Tapi kita akan coba download lagi. Kemudian file name-nya, di sini ada file name. Kemudian di sini ada kotaknya. Kotak ini digunakan untuk membuatkan nama pada gambar yang akan kita download. Ketikkan saja membaca buku. Karena yang kita download yaitu seorang anak atau dua anak yang sedang membaca buku. Kalau misalkan sudah diketikkan, silahkan pilih save. Nah, kalau misalkan di sini ada warna biru lingkaran, kemudian sedang berputar, berarti sedang mendownload gambar tersebut. Kemudian kita akan cari matahari. Kita ketikkan ya, matahari kartun. Nah, kita akan mencari gambar-gambar yang lucu-lucu. Kalau sudah di enter, selain di enter, boleh klik kaca pembesar ini ya untuk mencari gambar tersebut. Silahkan dicari gambar yang sekiranya lucu dan keren. Boleh ini, boleh ini. Pilih yang mana ya? Bingung karena banyak sekali yang lucu-lucu. Coba Bapak pilih yang lagi kedip. Silahkan diklik. Oh ya, supaya kita mencari yang bentuk transparan, supaya tidak ada background putihnya, maka pilih yang alat dulu. Di sini klik alat,
pilih warna, kemudian pilih transparan. Silahkan diklik. Nah, maka dia akan mencari yang bentuk transparan atau tanpa background ya. Kita pilih ini, klik matahari yang sedang berkedip. Kemudian kita akan download ya. Klik kanan, kemudian simpan gambar sebagai. Kemudian pilih download, folder download ya. Silahkan diklik folder downloadnya. File name-nya kita ketikkan. Ini gambar apa ya? Matahari, berarti kita ketikkan matahari. Kemudian pilih save untuk menyimpan gambarnya. Nah, ini kan sedang mutar-mutar ya. Warna biru berarti sedang mendownload. Kalau misalkan warna birunya hilang, berarti gambar tersebut sudah terdownload. Sekarang kita akan mencari yang namanya bulan. Nah, karena kita tadi sudah mengetikkan matahari kartun, maka mataharinya saja yang akan kita ganti, yaitu menjadi bulan. Bulan. Jadi kita tidak usah mengetik lagi kartunnya ya. Kalau misalkan sudah diketik bulan kartun, boleh pilih kaca pembesar, boleh di enter di keyboard. Maka gambarnya akan muncul seperti berikut ini. Jangan lupa alatnya pilih yang warna kemudian transparan ya, supaya tidak ada background warna putihnya. Kalau misalkan sudah memilih transparan, boleh pilih gambar bulan yang bagus ya, atau yang lucu ya. Kita pilih gambar bulan yang ini saja. Kemudian pada gambar bulannya diklik kanan, kemudian pilih simpan gambar sebagai. Diklik simpan gambar sebagainya. Pilih download, jangan lupa. File name-nya ketikkan bulan. Pilih save. Satu lagi gambarnya kita akan download. Kita download bintang. Enter. Anak-anak tahu kan download itu kan ya? Download itu mencari suatu informasi ya, kemudian menyimpannya. Nah, informasi di sini yang kita cari yaitu berupa gambar. Jadi gambar itu kita cari kemudian disimpan, itu namanya di download. Nah, di sini kalau misalkan sudah ketemu bintangnya, pilih alat, pilih warna, kemudian pilih transparan. Kenapa harus pilih transparan? Supaya apa? Supaya ya betul, supaya tidak ada background warna putihnya. Kemudian kita cari bintang yang lucu. Misalkan ini ya. Oke, kita download, klik kanan, kemudian pilih simpan gambar sebagai. Klik downloadnya, file name-nya, ketikkan bintang. Kita tunggu sampai warna birunya menghilang. Lingkaran birunya menghilang berarti tandanya gambar tersebut sudah terdownload. Nah, semua gambarnya sudah kita download. Sekarang kita buka pennya kembali. Kita buka posternya lagi. Kemudian kita akan masukkan gambarnya ya. Cara memasukkan gambarnya, di sini kita gunakan paste. Kemudian pilih paste from atau paste from supaya mudah mengingatnya ya. Diklik paste from-nya atau paste from sampai muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, pilih yang folder download atau tulisannya download, dicari di sebelah kiri ya. Kemudian tinggal diklik downloadnya. Yang pertama kita akan masukkan gambar seorang anak atau dua orang anak yang sedang membaca buku. Silahkan diklik, kemudian pilih open. Nah, gambarnya sudah dimasukkan ke dalam program pennya. Nah, di sini masih ada bayangan warna putihnya. Supaya tidak ada bayangan warna putihnya atau background putihnya, kita pilih select, tetapi kita pilih yang tanda panahnya. Silahkan diklik tanda panahnya, kemudian pilih transparent selection, yaitu tujuannya untuk menghilangkan background warna putihnya. Silahkan diklik. Kalau misalkan transparent selectionnya berbentuk checklist seperti berikut ini, maka transparent selectionnya sudah aktif. Tapi kalau misalkan belum ada tanda checklist seperti ini, maka transparent selection-nya belum aktif. Tandanya kalau misalkan belum aktif itu ada
ada background warna putihnya, tetapi kalau misalkan sudah aktif, background warna putihnya sudah hilang seperti berikut ini. Background putihnya hilang. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, gambarnya terlalu besar, kita kecilkan. Caranya yaitu dengan mengarahkan ke kotak kecil warna putih berikut ini untuk mengecilkan gambarnya. Untuk mengecilkan gambarnya harus sekaligus ya. Jangan dibesar kecilkan karena nanti gambarnya akan menjadi rusak. Jadi lebih baik dikecilkan sedikit demi sedikit. Seperti ini ya. Kecilkan sedikit. Kecilkan sedikit. Sudah pas atau belum? Kalau masih terlalu besar bisa dikecilkan lagi sedikit. Seperti ini ya. Kita simpan di sebelah mana ya yang bagus ya, yang cocok ya. Di sini kira-kira kurang kecil lagi. Nah, kita simpan di sini ya gambarnya ya. Kalau sudah, kita masukkan gambar lagi. Yang tadi kita download yaitu gambar matahari. Pilih paste, kemudian pilih paste from atau paste from. Pilih gambar matahari. Kemudian pilih open. Wah, mataharinya terlalu besar, kita kecilkan lagi. Kita kecilkan, ingat ya, jangan mengecilkannya gambar tersebut dibesar kecilkan, nanti gambarnya akan menjadi rusak. Lebih baik dikecilkan sedikit-sedikit. Kecilkan seperti ini. Masih terlalu besar, dikecilkan lagi. Kita simpan di sebelah kanan atas seperti ini. Kita masukkan lagi gambarnya dengan cara memilih paste from. Pilih paste dulu, kemudian pilih paste from. Pilih gambar bulan, kemudian pilih open. Kita kecilkan dulu. Oh ya, kalau misalkan tadi kita sudah memilih transparent selection, maka kita hanya memilihnya satu kali saja, tidak usah memilih terus transparent selection. Yang penting transparent selectionnya itu ada tanda checklist, berarti sudah aktif transparent selectionnya. Jadi tidak ada background warna putih lagi. Kecilkan lagi bulannya. Kita simpan di sebelah sini ya. Nah, terakhir kita akan masukkan gambar mataharinya ya. Pilih paste atau paste, pilih paste from. Kemudian kita masukkan gambar yang terakhir yaitu gambar bintang. Silahkan diklik. Kemudian pilih open. Kemudian kita kecilkan. Kita kecilkan lagi. Nah, kita simpan di sebelah sini, boleh. Nah, maka posternya sudah jadi seperti ini. Apakah bisa? Yakin pasti bisa ya. Dan mudah untuk membuatnya. Oke, kalau misalkan sudah bisa, maka silahkan untuk mencoba membuatkan posternya. Sampai jumpa dan terima kasih.